Kamu tahu berapa hutangmu, kamu hafal angkanya, karena tagihan itu datang setiap bulan dan tidak pernah berkurang cukup cepat. Gali lubang, tutup lubang, pinjam sini, bayar sana. Dan malam-malam kamu rebahan sambil mikir, sampai kapan ini selesai? Itu bukan lebay, itu berat yang nyata, dan Tuhan melihatnya. Hutang itu bukan hanya masalah angka. Dia mencuri tidurmu, mencuri ketenanganmu, dan pelan-pelan mencuri harapanmu. Yang paling berat bukan tagihan itu sendiri, tapi perasaan bahwa kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Bahwa lubangnya terlalu dalam, bahwa mungkin ini memang jalan hidupmu. Dan di titik itu, banyak orang menyerah bukan karena tidak mau berusaha, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Kesalahan terbesar yang kita buat waktu terjerat hutang, kita coba selesaikan sendiri, diam-diam, tanpa mau akui seberapa parah kondisinya. Kita malu, kita takut dihakimi. Jadi kita terus gali lubang baru untuk nutup yang lama, sambil berharap suatu hari semuanya ajaib beres sendiri. Yang tidak kita sadari, hutang yang disembunyikan tumbuh lebih cepat dari hutang yang dihadapi. Dan Tuhan tidak bisa menolong apa yang kita tidak bawa ke hadapannya. Di Alkitab ada seorang janda yang suaminya baru meninggal dan meninggalkan hutang yang besar. Kreditur datang untuk mengambil kedua anaknya sebagai budak karena hutang itu tidak terbayar. Dia datang ke Elisa dalam keadaan tidak punya apa-apa kecuali satu buli-buli minyak kecil. Elisa tidak memberinya uang. Yang dia minta adalah satu hal yang kelihatan tidak masuk akal. Kumpulkan semua bejana kosong yang bisa kamu temukan, lalu tuangkan minyakmu. Perempuan itu taat, dan minyak itu tidak berhenti mengalir sampai tidak ada lagi bejana yang kosong. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya bersama anak-anakmu. Tuhan tidak mengabaikan hutangnya, tapi Dia menyelesaikannya dengan cara yang tidak pernah Dia bayangkan, mulai dari apa yang sudah ada di tangannya. Tuhan melihat hutangmu, Dia tahu angkanya, Dia tahu beratnya, Dia tahu sudah berapa lama kamu menanggungnya. Dan cara Tuhan bekerja sering dimulai dari hal yang paling kecil yang sudah ada di tanganmu, bukan dari yang belum ada. Perempuan itu hanya punya satu buli-buli minyak, tapi dia taat, dia bergerak, dan Tuhan mencukupkan dari situ. Tuhan tidak minta kamu selesaikan semuanya hari ini. Dia minta kamu mulai dengan jujur, dengan taat, dengan apa yang sudah ada di tanganmu, dan Dia akan mengerjakan sisanya. 4 langkah konkret hari ini dengan prinsip kerajaan surga. Pertama, hadapi angkanya. Tulis semua hutangmu. Jangan sembunyi dari kenyataannya. Kamu tidak bisa menyelesaikan apa yang tidak kamu akui. Kedua, prioritaskan yang paling mendesak. 1 hutang, 1 langkah, bukan semuanya sekaligus. Ketiga, hentikan gali lubang, tutup lubang. Jangan tambah hutang baru untuk bayar yang lama. Setia dengan yang ada di tanganmu sekarang. Keempat, bawa ke Tuhan dulu, bukan terakhir. Tuhan, aku akui kondisi keuanganku. Aku tidak bisa selesaikan ini sendiri. Seperti janda yang datang ke Elisa dengan tangan hampa, aku datang kemu dengan apa yang ada. Tunjukkan langkah pertama yang harus aku ambil, dan sertai aku untuk setia di setiap langkahnya. Perempuan itu mulai dengan 1 buli-buli minyak, dan itu cukup untuk Tuhan bekerja. Kamu juga punya sesuatu di tanganmu sekarang, mulai dari situ.